Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi ini Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kita untuk kita menghirup nafas. Ini memberi kesempatan kita untuk membuka mata. Berarti ketika kita buka mata di pagi hari, itu berarti Tuhan mau supaya kita masih terus memperbaiki diri kita masing-masing. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih. Sepanjang malam Engkau menjaga melindungi kami di pagi ini. Ketika kami membuka mata, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami terus memperbaiki diri kami masing-masing. Kami sebelum beraktivitas di hari ini menyibukkan diri kami dengan berbagai aktivitas pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Supaya ketika kami melangkah di hari ini, firman-Mu yang menjadi kompas, menjadi arah langkah kaki kami melangkah di hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi ini kita akan membaca bagian firman Tuhan Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-30. Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ke-20 sampai 30. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Pendengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abrim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ayat yang ke-26, aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali, ke situ mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebab laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Saudara yang terkasih, judul renungan di pagi ini adalah ketika Tuhan berbicara dalam keadaan baik-baik saja. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang tadi kita baca mengisahkan bagaimana Tuhan akan menghukum orang Israel. Mengapa sampai Tuhan menghukum mereka? Karena waktu mereka dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan sudah menegur mereka. Tuhan mengirimkan hambanya Yeremia Tuhan untuk memperingatkan mereka bahwa mereka harus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara, orang Israel pada waktu itu, dan itu sudah terbangun mental mereka. Ketika mereka dalam keadaan susah, ketika mereka dalam keadaan dijajah, baru mereka mau beribadah, berteriak, berdoa kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau mereka dalam keadaan aman-aman saja, mereka melupakan Tuhan, saudara. Saudara, saya pikir ini menjadi sifat manusia, sudah menjadi sifat manusia. Ketika hidupnya dalam keadaan baik-baik saja, aman-aman saja, sehat, makmur, makan minum berkecukupan,
manusia cenderung untuk melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya atau bahkan dalam keluarganya, pekerjaannya. Saat keluarga baik-baik, anak-anak berhasil dalam studi, pekerjaan sudah mapan dengan gaji yang cukup tinggi, apalagi yang perlu dikhawatirkan dan takutkan dalam hidup ini, saudara. Sehingga manusia menganggap bahwa pada saat itu mereka punya keadaan baik-baik saja dan mereka tidak membutuhkan Tuhan. Sama seperti orang Israel ini. Jadi mereka tidak perlu berusaha untuk bekerja keras. Ibadah kalau ibadah ke gereja seminggu sekali, berdoa saat mau makan, hendak mau tidur, bahkan juga tidak mau berdoa, tidak mau mendengar firman Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa tidak berdoa pun bisa makan, bisa minum, bisa pakai, keadaan aman-aman saja. Buat apa lagi berdoa? Keadaan baik-baik saja, saudara. Dan itu sudah cukup. Dan ini sering dilakukan bukan saja oleh bangsa Israel, tetapi bagi kita juga, saudara. Dan sering kita datang kepada Tuhan ketika kita sakit, kita berbeban berat, kita putus asa, baru kita datang kepada Tuhan. Sejarah terulang kembali dan itu dilakukan oleh kita, mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara yang terkasih, sebaliknya saudara, kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh apabila bisnis kita sedang hancur misalnya, toko kita bangkrut, studi gagal total, banyak masalah yang kita hadapi, belum memiliki anak ketika berumah tangga, atau hal-hal buruk lain yang menimpa kita, maka kita akan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, doa, puasa, dan juga yang lain-lain. Saudara yang terkasih, tidak salah bila kita datang mencari Tuhan ketika ada masalah. Namun, apakah kita harus menunggu sampai musibah itu datang menimpa kita, baru kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan melayani Tuhan? Saudaraku, Yeremia 22 ayat 21, aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Saudara yang terkasih, ini yang sering kita lakukan. Tuhan sering berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mungkin dalam renungan pagi, renungan malam, khotbah di gereja, maupun orang-orang di sekitar kita. Tuhan berbicara kepada mereka supaya mengingatkan kita. Tapi sepertinya kita menutup telinga kita untuk mendengar teguran itu. Saudara yang terkasih, dalam Matius 19 ayat 16-22, ada anak muda yang hidupnya makmur dan segalanya baik-baik saja. Bahkan dalam kerohaniannya, sepertinya dia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia lakukan dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang. Seperti kata Yesus, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara yang terkasih, dan ternyata anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya daripada harus mengikut Tuhan. Harta, kemewahan, uang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, melebihi kekasihnya yaitu Tuhan, kasihnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan hartanya. Saudara, jangan sampai ada hal-hal yang kita cintai, yang kita kasihi melebihi Tuhan pencipta langit, bumi serta segala isinya, Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari dosa. Apa yang kita miliki saat ini, saudara, itu merupakan titipan bagi kita. Itu sebagai alat untuk kita melayani, saudara. Karena itu kita jangan mengasihi semuanya itu melebihi Tuhan. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik, baru kita mau datang untuk mencari Tuhan, saudaraku. Karena itu saudara, bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan baik, maupun engkau dalam keadaan yang tidak baik. Kita mau katakan bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap saat. Kita membutuhkan Tuhan dan kita mau melayani bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan di pagi ini mengalaskan perjalanan hari ini sampai
dengan nanti malam kita terus berjalan dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau kadangkala kami melupakan Tuhan dalam keadaan kami ketika baik-baik saja. Kami mau mencari Tuhan ketika keadaan kami tidak baik-baik, kami sakit, usaha kami bangkrut, kami tidak dapat pekerjaan, bahkan dipecat dari pekerjaan, baru kami mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan, ajar kami supaya kami mau mencari Engkau dalam keadaan apapun, susah senang, baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja. Kami sadari bahwa kami membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami akan melangkah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami di hari ini, tapi Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kepunyaan kami ke dalam tangan Tuhan, dan ajar kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan kami bisa memberitakan Injil. Berikan keberanian bagi kami untuk memberitakan Injil, karena itu amanat yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.